Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Apa kabar? Baik ya. Kalau di hari hujan dari pagi sampai saya masih hujan, semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk pertemuan hari ini sesi 3 dan 4 ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai pengenalan, pengantar tentang psikologi. Terus apa lagi? Tentang pekerjaan, kerja itu apa, dan bagaimana kita memandang suatu pekerjaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang disiplin, efisiensi, dan efektivitas kerja. Dan satu lagi, stres konflik kerja. Ya, jadi dua sesi kan ya. Nah, ini bahasannya berat. Ya. Nah, sebab ya. Itu kenapa penyebabnya bisa naik sebat kerja. Ya, nah itu biasanya karena ada konflik mungkin atau ada hal lain ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang disiplin, efisiensi dan efektivitas kerja. Putri, Putri bukan Isna, salah kan? Bisa boleh bantu saya? Saya mondar mandir agak capek juga. Kamu tinggal naik turun gitu ya. Bisa kan? Ya. Ah, naik turun. Operan ya. Oke. Next. Berikutnya bisa? Iya, oke. Kok itu nggak berubah? Nah, iya. Oh, oke. Betul ya? Ya, baik. Oke, dari disiplin dulu. Disiplin itu apa? Disiplin tepat waktu. Itu perilakunya. Tepat waktu, on time. On time atau in time? Nah, on time. Terus apa lagi, Rima? Disiplin itu apa? Intinya dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bertanggung jawab itu berarti dari kesiapannya, dari apa yang dikerjakan, mulai kapan, di mana mengerjakannya. Ya, disiplin ngerjainnya di kelas, ya di kelas. Di rumah ya di rumah gitu ya. Nah, itu disiplin. Next. Nah, disiplin ini ya, kalau dari teorinya si Siswanto bilang kalau disiplin kerja itu suatu sikap. Jadi ada sikap. Sikap. Berarti sikap itu apa sih? Yang ditunjukkan, perilaku yang ditampilkan. Sikap saya seperti ini ya. Perilaku yang ditunjukkan dengan bentuk menghormati, menghargai, patuh dan taat. Itu kata kuncinya disiplin. Patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau yang berlaku saat itu, ya. Baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya. Yang tertulis berarti kalau udah bekerja ya sesuai dengan SOP-nya atau surat perjanjian apa kontrak kerjanya ya. Kemudian yang tertulis apa lagi? Prosedur, SOP. Kalau yang tidak tertulis, bentuk peraturan yang tidak tertulis, sopan santun. Apa lagi? Iya, menghargai. Apa lagi? 5S. 5S itu apa? Satu lagi? Salam. Salam pertama ya. Ya, itu sebenarnya yang tidak tertulis itu banyak ya. Moralitas itu tidak tertulis ya. Nah, dari sekian banyak ini ditunjukkan perilaku yang taat dan patuh, maka dikatakan dia disiplin. Ya. Merasa dirinya sudah disiplin? Sudah. Tadi datang ya. Ini yang termasuk yang disiplin kayaknya. Datangnya ya walaupun ya, uh, ya kan berusaha untuk tepat waktu. Ya. Oke. Jam berapa? Setengah 8 ya. Ya. Oh, ayo silakan dulu. Ya. Oke. Next. Isna, tolong. Ya. Jadi seperti kata si Jack Ma, kita bahas si Jack Ma nih. Cina banget dia, Cina Tulen, ya. Cina Tulen. Si Jack Ma bilang kalau kita itu disiplin itu menunjukkan rasa tanggung jawabnya besar terhadap tugas dan pekerjaan. Kalau dalam dunia kerja itu disiplin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang dilakukan dengan caranya yang benar, terutama waktu. Kalau disiplin kan identiknya dengan waktu. Oh, dikasih targetnya seminggu, ya seminggu selesai. 2 jam, selesai, selesai gitu ya. Selesai, selesai. Tapi apakah selesainya ini benar? Nah, itu juga jadi permasalahan. Yang penting selesai, tapi isinya asal-asalan. Itu juga nggak betul, nggak bertanggung jawab atas pekerjaan. Jadi selesai tapi juga yang benar pekerjaan. Kan harapannya itu. Nah, semakin baik disiplin seseorang, maka semakin baik prestasi kerjanya. Setuju nggak?
Setuju. Ya, contohnya siapa? Saya. Saya ya kok ya nggak pede gitu. Tapi ada, setuju ya. Setuju contohnya ya. Kalau cari contoh yang public figure ya pasti yang sukses-sukses ya, yang prestasinya bagus. Tapi kalau berkaca terus menilai diri kita kapan gitu kan? Pasti kita juga punya tingkat atau standar disiplinnya kita. Kayak misalnya sekarang nih, oke datangnya nggak pas jam 6:30, tapi kamu hadir, selalu hadir, komitmen tiap sesi hari apa nih, Rabu malam pasti kuliah, datang, datang, itu kan konsisten. Dan sudah masuk terdisiplin, ya, itu tanggung jawab atas perilakunya, alhamdulillah langsung. Ya, jadi udah disiplin. Oh ada online, kelas online yang online, disiplin. Tapi online kan mudah ya, tinggal nyalain dulu bisa di kemana-kemana dulu. Tapi usahakan saya yakin sih mereka yang online ini pasti di sana juga sambil dengerin, nggak sambil apa tidur atau apa ya. Jadi harus semangat ya yang online ya. Siapa yang online nih? Siapa tuh? Vicky. Ada yang namanya Vicky. Cindy. Nah, mata saya nggak kelihatan. Ya, Nadira ya. Ya, oke. Okay. Next, Krisna. Nah, dari sini kita lihat di dunia transportasi. Ini data tahun berapa nih ya? Udah agak lama saya belum update. 2019-an. Oh. Ada 10 maskapai yang paling tepat waktu. Kalau identik disiplin kan tuh tepat waktu ya. Kenapa? Ada nggak sih Tiling? Tidak, tidak ada. Yang pertama itu Copa Airlines. Copa Airlines itu dari mana? Copa ya, Afrika, daerah Afrika kalau nggak salah. Air Baltic. Air Baltic Inggris. Baltic ya. Hong Kong ya, Hong Kong. Dia urutan ke tiga. Padahal tuh Hong Kong tercrowded tuh. Bahkan dia di apa bandaranya itu, airportnya itu dikelilingi gedung-gedung tinggi gitu ya. Jadi agak kalau harus ke situ ya pilotnya tuh harus sudah yang inilah pro banget lah. Nah ya seperti itu. Dan seterusnya sampai Garuda nggak ada di temukan. Nggak ada kayak belum. Nah, jam karet ya. Nah, itu kenapa akhirnya kalau nggak disiplin, nggak ada waktu yang tepat gitu ya. Next, Isna tolong. Ya. Nah, maka banyak terjadi kecelakaan. Sampai sekarang saya rasa juga masih banyak ya. Walaupun pemerintah mungkin atau maskapai terus berusaha untuk mengurangi itu, tapi kita sering banget dengar istilah delay-delay pesawat ya, jam terbang di luar. Kalau misalkan apa peristiwa alam atau perubahan alam masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau hal alasannya tidak diketahui kan ada beberapa, nah itu juga jadi catatan kenapa bisa sering terlambat gitu ya. Nah ternyata ada penelitian lagi. Kenapa banyak kecelakaan penerbangan di tahun 2010 sampai 2016 ini agak lama ya. Nanti coba kalau yang punya terbaru boleh di-share. Ini 2016. Dia bilang hasil penelitiannya bilang paling banyak adalah dari faktor manusia. Kan selama ini kita nyalahin, oh pesawatnya jelek, impornya belinya bekas, wah gitu ya. Tapi padahal sebenarnya dari penelitian dihasilkan bahwa faktor utama terbesarnya
Tes, tes. Oh, bisa. Mungkin baterainya habis kali, Bu. Udah.
Coba halo. Halo. Tuh. Assalamualaikum. Atau yang di situ di-mute dulu. Coba. Halo. Halo? Dengar ya suara saya? Terdengar? Jawab. Tuh, tetap echo. Ya udah nggak usah. Ya, Udah ada suaranya. karena kamu di sini yang online, yang benar-benar online. Udah, Bu. Udah denger, Bu. Ada suaranya, Bu. Udah ada suaranya. Online siapa nih? Tes. Ada suaranya yang online? Suara saya? Udah ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Sudah. Ada. Oke. Sudah lancar jaya. Ya. Cat. Kemarin ada kantong ya. Oke. Terdengar ya? Sudah. Oh, masih Feb. Udah ya? Yang online ada suaranya? Suara saya maksudnya? Ada Miss. Oke. Ada. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai di mana tuh? Ya. Sampai di Ambis. Enggak lah. Ya, oke. Isna tolong bantu lagi ya. Oke. Next berikutnya. Nah, dari sini, nah, maka disiplin itu ada 3 jenis. Ada disiplin preventif, korektif, dan progresif. Ya. Jadi, sudah. Oke. Udah ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ada 3 yang bisa di jenis dari disiplin ini. Yang pertama adalah disiplin preventif. Preventif itu artinya apa? Preventif. Pernah dengar kata preventif? Boleh searching. Preventif apa? Mencegah. Jadi fungsinya disiplinnya itu dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar peraturan tadi yang sudah dibuat aturan-aturannya. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya ada tadi surat perjanjian kerja dibuat tertulis. Ada aturan-aturan tata tertib, ya kan ya? Kalau di kampus juga ada tata tertibnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari disiplin preventif untuk mencegah supaya mereka melanggar aturan tersebut. Betul. Ya, betul. Iya, itu salah satu bentuk preventif ya di awal ya. Mencegah yang pelanggaran dari aturan-aturan pembentuk disiplin itu. Ya, yang kedua, disiplin korektif. Korektif, memeriksa, diperiksa, diperbaiki, dievaluasi. Jadi bentuk disiplinnya lebih penegakan. Karena ada yang melanggar nih. Setelah di preventif ternyata masih ada yang melanggar. Maka diterapkan disiplin yang bentuknya korektif. Ya, jadi diberi sanksi biasanya. Tadi kamu dipotong uang makannya atau dipotong gajinya berapa persen gitu. Ya, ada yang jarang ya uang makan atau transport, ada lagi kalau ada nggak ada ya gaji.
Atau kemarin yang pas COVID, nah kan dipotong berapa banyak, atau bahkan ada yang dirumahkan. Nah itu beda lagi, bukan korektif, ya, tapi ada disiplin progresif. Ya, progresif ini berarti ketika sudah diberikan disiplin korektif, dia tidak melakukan perubahan. Nah, maka diberikan yang progresif. Ini bisa lebih ke tindakan-tindakan yang pendisiplinan istilahnya. Gitu. Mungkin kalau di sini keluar dokumennya surat teguran, ya masih peringatan tertulis gitu. Tapi kalau di sini sudah mulai dipanggil, dipertanyakan, diperjelas, dan mungkin bisa langsung keputusannya apa gitu. Pecat kah, di PHK kah, atau dimutasi kah, atau hal lainnya. Ya, ini siapa? Oke? Nggak ada. Ada yang di online yang laki-laki. Ya, sudah, nanti aja. Ya, nah, jadi dibentuknya ada 3. Ini, ya. Oke, next, Isna, tolong. Apa? Tadi yang apa? Progresif apa? Apa, Karima? Bukan pencegahan. Pelanggaran yang sudah berat di sini. Ya. Iya, betul. Kalau di sini masih udah berubah. Ya, surat teguran. Oke. Nah, kemudian apa sih indikator yang mempengaruhi seseorang itu disiplin atau tidak, disiplinnya tinggi atau rendah? Nah, ini ada beberapa faktor atau indikator ya. Yang pertama ada tujuan dan kemampuan. Tujuan dari siapa? Tujuan dari organisasi dan individunya. Kan kalau di organisasi itu harus selaras kan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Nah, ketika tidak sesuai tujuannya, mungkin aja kerjanya jadi malas-malasan. Kayak tadi saya yang ambis kan, oh ini pengen, emang tujuannya mau cari nafkah gitu, mau cari cuan, gitu, naik jabatan dan seterusnya, pasti disiplinnya juga akan menunjukkan disiplin yang tinggi. Tapi kalau tujuannya berbeda, mungkin perilakunya yang ditunjukkan juga berbeda, biasa-biasa aja. Ya, kenapa ada kemampuan? Nah, ini karena kalau misalnya dia merasa tidak bisa di bidangnya, ada kecenderungan dia untuk menghindar menyelesaikan tugas tersebut kan. Menurut saya biasanya bagian surat menyurat kok sekarang disuruh untuk yang menghitung misalnya. Nah, misalnya menghitung pajak atau apa gitu. Kan berarti hal baru tuh. Dia belum punya kemampuan itu. Nah, ini jadi seperti tidak semangat, nggak disiplin mungkin, penyelesaiannya juga nggak bisa tepat waktu. Karena butuh berlatih dulu, adaptasi dulu. Nah, yang kedua apa? Teladan pemimpin. Udah pasti ya, contoh pimpinannya terlambat ya, bawahannya ikutan gitu ya, followernya ikutan gitu ya. Kemudian apa lagi? Balas jasa, maksudnya apa? Indikatornya. Kita udah digaji sama perusahaan. Betul, effort yang sesuai dengan yang dipunyai. Terus kalau misalkan, gaji cuma dikit, ngapain kerjanya? Wow, bersusah payah gitu ya. Oh, ya ngapain kerja? Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang barangkali balas jasa ini maksudnya ketika kita memberikan yang terbaik, pasti nanti yang partnernya atau stakeholder yang lain juga memberikan yang kualitas yang sama. Ya, misalnya kita menyelesaikan waktunya 10 hari. Nah, nanti mereka pun menyelesaikan juga sesuai dengan kesepakatannya 10 hari. Jadi sesuai take and give-nya sama, ya. Kemudian keadilan. Nah, ini berasa. Misalnya saya ngasih nilai ISNA 10, Dwi 50 misalnya. Padahal datangnya bareng, kerjainnya bareng, tugasnya sama misalnya. Tapi kok bisa berbeda gitu. Apa nilainya yang membedakannya? Nggak ada, misalnya. Tapi kok bisa berbeda? Berarti ada subjektivitas hanya karena Dwi sering beli minum saya misalnya. Nah, itu berarti nggak ada keadilan. Dan itu sering kan ya, kalau keadilan ini kayaknya hampir tempat kerja hampir sama gitu. Ada beberapa yang penilaiannya berdasarkan dislike and like, akhirnya merasa tidak adil. Jadi kerjanya ya udahlah gitu. Datang jam pulang gitu gajian. Kalau mau lembur nggak diambil. Ya, dan seterusnya. Ini lanjut, Azan. Pelan-pelan aja ya. Iya, sebentar. Saya nanya, ini Azan. Kita mau berhitung dulu. Sabar ya. Kalau waskat apa waskat? Pengawasan. Pengawasan juga ngaruh nggak ke disiplin? Ngaruh. Ketika diawasin, dia sosok kerja. Bener tuh. Ya, bosnya pergi makan gitu ya. Ngobrol, gosip ya. Buka YouTube ya. Drakoran. Nah. Ya, jadi
Ini juga pengaruh ke disiplinan, ya. Sanksi hukuman, misalnya hukumannya terlalu berat atau malah terlalu ringan. Jadi dia nggak mempan, cuman dipotong uang makan, biasalah. Gitu. Akhirnya tetap telat. Ada nggak gitu tempatnya? Ada. Oh, ngomel, ya. Nanti dibilang, nggak tahu uang potongannya buat family gathering, berarti family gatheringnya sumbangan dari gue tuh, dari potongan terlambat, ada yang kayak gitu. Masya Allah, ya. Oke, terus ketegasan. Kalau ketegasan ini berkaitan juga dengan keadilan. Dia tegas nggak menerapkan peraturan tadi, itu ya. Udah dibuat, benar nggak diterapkannya, sesuai nggak dengan yang ditulis, dengan yang dilakukan, yang ditindakannya. Terakhir, kemanusiaan. Kalau hubungan kemanusiaan berarti apa? Ngaruh ke disiplin hubungan kemanusiaan. Apa tuh? Kalau hubungan kemanusiaan apa? Ya, bisa. Lebih memanusiakan manusia. Jadi yang udah disiplin, nggak diapresiasi, nggak dilihat, nggak dilirik, kerjaannya diakuin. Nah, ya. Nah, kan efeknya ke perilakunya, tunjukkan pekerjaannya, ya. Oke, next. Nah, ya, Isna, thank you. Nah, kenapa sih disiplin itu sulit? Saya pun juga merasa itu sulit, apalagi di Indonesia. Tapi kalau masuk pagi Nah, malam nggak ngantuk? Seger, seger ya. Berarti kalong ya. Overthinking. Kenapa sulit? Tapi kalau kalian ke suatu tempat yang disiplin banget, mau nggak kebentuk? Pasti terbentuk kan? Bukan mau, pasti. Iya, betul. Jadi ngaruh tuh lingkungan. Ya, kalau di sini misalnya saya masih oke nih, terlambat nggak apa-apa karena saya paham ini bekerja. Tapi kalau misalkan strict gitu, kalau telat 5 menit udah keluar gitu, udah males gitu kan, ya. Jadi memang lingkungannya pengaruh gitu. Kayak misalkan kalau kalian ke Singapura, buang sampah sembarangan, terus ternyata yang lain nggak ada sampah, pasti kan nggak enak nih, jadi masukin lagi gitu. Karena lingkungannya ngebentuk itu gitu. Karena lingkungannya udah terbiasa disiplin bersih, jadi kebentuk disiplin. Dan jadi karena sifat dasar manusia ini dan sifat dasar manusia juga jarang ada yang mau diatur, masih maunya ngatur, ya. Tapi kalau lingkungannya sudah terbentuk, mau tidak mau dia akan ngikut lingkungannya, kebiasaan disiplin. Kemudian beban kerja, kenapa sulit? Karena ada beban kerja yang mungkin overload atau sudah ya rekan kerjanya beban kerja dulu. Ya, bebannya kerjaannya lebih banyak dari job desk-nya, misal. Dari gajinya. Oh, banyak faktor tuh. Ya, bebannya terlalu banyak. Jadi tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, nggak sesuai target gitu. Dikerjakan seadanya, datangnya jadi terlambat karena sering terhubung. Nah, ya. Ya. Datang. Selesai malam. Jadi kan mereka udah pada terus sedangkan kita tuh bener-bener sering banget diomel-omelin kayak ini sih lama banget nih sekolahnya Enggak tahu. Ya sales 80 juta disuruh ngitung setengah jam. Iya. Jadi beban kerjanya ya. Ya. Ya benar. Apalagi misalkan lagi weekend, lagi banyak gitu ya. Ya banyak. Iya, itu berarti salah satu beban kerja yang menunjukkan. Jadinya setiap hari nggak ada yang kasir kayak lempar-lemparan. Nah, tuh efeknya kan banyak ya dominonya, kita lihat efeknya. Nah, yang ketiga adalah bosan. Bisa nggak sih? Kenapa sih bosan? Terlalu sering. Ya udah kebiasaan berangkat pagi, besok pulang malamnya, oh bosan mau berangkat siang ah. Kayak perusahaannya sendiri ya. Besok siang ah gitu, besoknya malam ya. Nah, ya bosan ya. Rutinitas kerjanya terlalu rutinitas ya. Kalau kamu di admin rumah sakit kerjanya banyak, nggak hanya. Kalau sebenarnya kerjanya ada, cuma saya nyari kerjaan nggak ada. Oh, jadi ada job site-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang benar-benar contoh deh misalnya di pabrik, sini ada yang mungkin pernah di pabrik atau dengar kan sistematis tuh dia ngikutin mesin ya kan.
Itu seharian di depan mesin aja. Kalau pernah lihat video kan cuma ngebungkusin atau ngelipet atau mindahin. Ya. Nah, nah, itu kira-kira tingkat bosannya tinggi nggak tuh? Iya, konsentrasinya butuh tinggi nggak? Kelihatannya sepele tapi kan dia butuh konsentrasi tinggi. Dan mungkin tingkat bosan atau kejenuhannya juga tinggi. Nah, ini juga bisa mempengaruhi disiplin itu menerapkannya ya gimana gitu. Sulit ya. Kenapa Ibu Arisan? Ya, apa? Ya Allah. Ya nanti ya nanti. Isna tolong next ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, disiplin. Nah, jadi disiplin itu nggak bisa gitu ya. Disiplin itu aja tuh nggak bisa. Tapi kerja keras juga nggak mau. Jadi hidup tuh maunya enak ya, nggak bisa. Nah, keluar tuh. Sinyalnya ya. Ya. Coba share screen, Isna. Nggak kelihatan? Bisa lah. Itu yang hijau tuh. Pilih yang slide. Kok banyak? Ya. Dah. Oke, thank you. Belum keluar itu yang online. Yang online-nya nggak keluar. Slide. Slide-nya nggak keluar. Nggak ada slide. Dan bikin tahu dong. Keluar lagi Zoom-nya. Tadi udah di. Oh, ini dia. Nggak ada. Tuh. Oh, kita nggak punya. Sinyalnya. Ya. Ya. Oke. Sambil lanjutin aja dulu. Enaknya yang ininya yang shred langsung. Ada dulu di kampus LPTY Blok M papan tulisnya seperti itu. Apa? Touchscreen. Jadi tinggal di sini aja PowerPoint-nya. Tapi di sini kok belum. Sampai di Blok M udah tutup, di sini juga belum. Gitu. Saya bingung jadinya ya. Belum ya yang online? Ya. Jadi itu yang ininya Belum, Bu. kameranya, tapi slide dari sayanya yang nggak bisa. Slide dari sini. Loading. Atau gini deh. Udah terlihat, Bu. Ya. Kebaca WA saya. Aduh, iseng banget ya. Sayangnya yang ngebuka ya, bukan kamu. Bisa? Sebentar ya, ini biar semuanya. Hmm? Makan aja dulu, saya masih ini kok.
Udah ya? Oke, sudah? Udah minum, udah makan? Yang online bisa minum, bisa makan ya. Jadi biar adil, ntar katanya nggak adil. Ya. Telennya pelan-pelan. Ya, yang disiplin. 5 menit selesai. Kelamaan 5 menit ya. Slide-nya nggak ada kan? Siapa yang mau share? Oh, kan lama banget. Siapa? Sudah? Suara terdengar? Yang online suara terdengar ya? Terdengar Miss. Oke. Terdengar Miss. Ya. Masih connecting-nya. Nah, oke. Share coba aja. Di slideshow aja kalau enggak mereka kan udah dapat ya materinya yang online. Jadi lihat masing-masing aja ya. Ya. Sip. Oke, ya, sudah ya. Sepakat ya yang online dibuka di device masing-masing ya. Ya, oke. Ya. Hah? Ada di grup. Enggak. Nah, coba dimasukin ke grupnya. Ya, sudah? Udah dia nggak mau, udah biarin aja. Nggak mau ya? Hotspotnya juga nggak mau. Nggak, kan bener. Emang sinyalnya jelek udah. Oh. Ya udah. Dari handphone ada yang mau nge-share mungkin? Yang gabung ke Zoom di sini kirim share screen. Nah, share screen. Orangnya lagi. Mana ada tadi? Perjanjian tadi. Nggak ada? Nggak bisa? Ya, aduh. Jadi ini aja dulu tampilin. Ini juga. Aduh, kampus siapa sih ini? Ya, udah ya? Kita lanjutkan ya. Baik. Berikutnya. Ya. Jadi, nah dalam kedisiplinan dalam hal di perusahaan itu dilihat dari kualitas pemimpin. Karena tadi indikator disiplin dari apa? Teladan pemimpinnya, ya kan? Jadi pemimpin itu yang terbaik itu bukan yang hanya berani mengambil resiko aja, tapi dia juga yang pasti lebih disiplin, lebih disiplin, lebih empiris, lebih semuanya gitu ya, lebih semuanya dari bawahan. Nah, itu nge-share siapa? Bisa. Oh, ini kan, ya. Oke, di slide yang ini. Nah, miringin. Kamunya miring. Ya Allah. Ya Allah. Ya, next. Kita ngebut nih. Apa hubungannya? Nah, apa hubungannya? Baik-baik aja? Apakah baru... Komunitas kerja sama Huh? tugas kerja kan dari Iya. kerja. Gimana dia? Berpengaruhnya ke apa? Ya, ada ya. Jadi yang online slide-nya kalau tidak tampil dibaca dari materi di grup WhatsApp ya. Oke, next. Jadi hubungannya apa? Nah, sebelum itu kita bahas dulu sumber efisiensi kerja itu tergantung dari pribadi kerja, organisasi tempat kerja, dan perlengkapan kerjanya. Jadi sumber daya yang dimiliki si individu ini dalam bekerja, tempat kerjanya, kemudian pribadi dia, dan perlengkapan kerja. Jadi misalnya Dwi kerja sebagai apa customer service ya sebutannya apa? FO bekerjanya nih. Terus udah rajin datangnya tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Lingkungannya organisasi tempat kerjanya tepat. Taruh di depan gitu ya. Ketika datang pasiennya datang langsung bisa mencari tempatnya. Tapi perlengkapannya nggak ada. Nggak disediain komputer atau alat tulis. Nah, efisien nggak? Nah, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilihat ketika bekerja itu supaya efektif dan efisien. Terus akhirnya jadi disiplin nggak kira-kira nanti bekerja? Enggak. Ya, nggak tepat waktu, nggak sesuai dengan targetnya. Itu dari ini kan? Nggak usah ini. Ke PDF-nya aja. Ke PDF-nya aja, exit.
exit itu. Ya, ke PDF-nya aja. Nah, ya. Oke? Jadi itu ya, harus ke sini dulu. Nah, maka efisiensi kerja ya, itu adalah tercapainya penyelesaian pekerjaan dengan kualitas pelayanan yang terbaik. Jadi pekerjaannya selesai, tadi disiplin tepat waktu, tapi kualitasnya juga harus baik, baru efisien ya. Kalau misalkan cepat tapi hasil kerjanya nggak sesuai, banyak revisinya, gitu, banyak komplainnya, terus apa lagi, banyak kesalahannya lah, berarti tidak efisien. Betul. Ngeprint, bikin surat, satu surat bisa 5 kertas karena salah, gitu. Ngabisin kertas ya. Jadi ini maksudnya efisiensi itu adalah pekerjaannya selesai tepat waktu dan kualitasnya juga bagus dan baik ya. Next. Nah, efisiensi berarti cermat, tidak membuang-buang energi tadi ya. Kemudian membuang-buang dana, anggaran, bahan ya, ATK, tenaga kalau perlu. Kalau misalkan langkahnya 10, kalau bisa 5 selesai. 5 kali udah selesai, 5 tahap aja. Ya, jadi ini yang disebut dengan efisiensi kerja ya. Jadi semakin cepat, semakin baik gitu. Tapi bukan hanya cepat, tapi kualitasnya tetap harus yang baik. Oke, next. Tinggal sejam lagi. Nah, kemudian apakah kita sudah efisien dalam bekerja? Ini kan udah kerja semua nih. Menurut kalian udah efisien belum sih? Ya. Sudah. Apa yang menunjukkan kamu pede? Udah. Terus job. Iyain. Terus, tapi hasilnya bagus gitu. Oke. Jadi keterusan gitu. Jadi beban kerjanya banyak. Ya. Oh. Oh, ya. Ya, jadi memang apapun yang kita kerjakan gitu ya, terus dengan kualitas yang terbaik gitu. Mau dimanapun pasti harus menunjukkan yang terbaik. Kita nggak tahu, mungkin sini belum dihargai, kita nggak tahu nanti ya, orang lain ada yang melihat bisa direkrut, kita nggak tahu ya. Tapi ya betul. Jadi kembali lagi tadi di awal tuh, tujuan dalam bekerjanya seperti apa. Ya, jadi nanti disiplinnya mengikuti arah tujuan kita. Next. Nah dari sini ya. Dan ya, meningkatkannya seperti apa? Ya harus tahu tugas pokoknya itu. Pertama itu dulu. Ya, itu dulu yang diselesaikan. Kan tanggung jawabnya itu. Kalau misalnya ada tambahan lebih kayak Isna dikasih yang lain, ya berarti mungkin kamu ini udah selesai, udah lebih efisien, udah efisien banget gitu. Kalau nyuruh orang lain mungkin satu pekerjaan Isna bisa seminggu, sama kamu cuma sehari. Nah, kenapa atasanmu atau siapa minta tolong pekerjaan yang lain? Jadi mungkin aja, mungkin aja. Nah, iya, boleh. Tujuannya apa kira-kira? Nah, mungkin biar cepat lembur, biar ada lemburan. Oh, gitu. Jadi jam kerjanya gitu. Oh, kan kesiannya yang butuh PJ. Ya. Nah, dia mengerjain yang lain. Berarti ada yang salah tadi situ. Iya. Apa? Yang satu dikasih. Jangan orangnya, pekerjaannya apa? Tegur. Nah, Orang doang. semuanya seperti itu. Berarti dari perilaku dia ya yang bermasalah kayaknya. Semuanya harus dicetut dulu baru kerja kayak dipecut dulu gitu ya, kayak kuda di kuda. Ya tapi semua sebenarnya ini tidak bisa satu satu indikator yang jadi faktor kenapa seseorang itu bisa bekerja tadi gitu. Pasti banyak faktor gitu ya. Mungkin dia juga karena next deh. Ada hal-hal lain yang terus. Nih biar skip dulu. Lagi ini udah pada kerja udah ini. Ya udah ntar dulu deh. Jadi ada beberapa hal yang dia akhirnya menjadi ketergantungan dengan orang lain. Ya, mengandalkan ke orang lain. Nah, ini juga jadi tidak disiplin kayak tadi temanmu itu yang nggak orang ada dia kok ya udah. Sih ini. Dan akhirnya jadi konflik. Ini saya belum bahas konflik ya. Nih, konflik.
Iya, nah nyambungin ke sini. Makanya tadi agak terus. Karena dia saling ketergantungan. Next deh. Karena udah cepet nih, ya. Konflik itu kan tunggu sebentar. Pertentangan kan ya, apa yang kita harapkan dengan kenyataannya. Gitu. Saya harapannya semua sama-sama kerja bersama-sama kan gitu ya kita. Benar kan kita? Iya. Ya. Semua kerja bareng sesuai porsinya, sesuai tugasnya. Jadi enak selesainya bareng bersama-sama. Gitu. Tapi pasti di kenyataannya ada beberapa hal yang tidak seperti itu gitu. Dan itu kenyataannya juga ada gitu, faktanya ada. Nah, itu hal yang bisa muncul itu karena mungkin salah satunya adalah ketergantungan. Tergantungan sama orang lain. Oh, biasa dilakukan oleh orang lain. Jadi pribadi temanmu itu mungkin sudah terpunya kebiasaan apa yang dia lakukan itu sudah dihandle oleh orang lain. Mungkin lagi kecilnya udah selalu mamahnya. Gitu. Dia bilangnya katanya dia sih emang pindahan sih, dia udah terbiasa di toko sepi. Jadi pas Oh. ke toko rame Kaget. Cuma Nah. kan udah 2 bulan. Iya, itu juga jadi Jadi HRD-nya harusnya mengevaluasi si temanmu ini. Ya. Jadi ketergantungan dengan sebelum-sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, ini coba ke sini. Penyebab terjadinya konflik. Nah, ini tadi ketergantungan. Jadi ada konflik kan antara kita sama temannya. Oh, dia begini, udah dilama-lamain aja deh. Jadi efektif nggak pekerjaannya? Enggak lah. Jadi efisien nggak? Jadi lama. Nah, enggak kan harusnya bisa bersama gitu, tim. Akhirnya saling ketergantungan, ngandelin. Jadi nggak efektif, nggak efisien. Jadi disiplinnya juga jadi nurun gitu kan. Ya. Terus apa lagi penyebab konflik? Jangan langsung jadi penyebab konflik. Ya, tugasnya jadi nggak jelas. Karena ada tugasnya nggak jelas. Nah, tadi mungkin kita nggak dibagi sama atasannya, sama supervisornya. Kita bagian yang ini ya, temenmu yang X ya. Gitu. Itu nggak jelas di awal. Jadi dia bingung. Mungkin dia butuh itu kita. Coba saranin ke atasanmu. Dia harus kayak gini deh, Pak. Nggak bisa inisiatif. Dia harus sudah, kamu ini ya, gitu. Tipe kerjanya gitu. Kamu kerjain ini ya sekarang. Minimal yang untuk hari ini aja. Coba deh diubah gitu. Jadi jangan nunggu dia, Kak, apa yang bisa saya bantu? Itu nggak akan sampai terjadi kayaknya kalau 2 bulan. Jadi mendingan atasannya langsung instruksi jelas. Karena dia bilang kan, ya saya nggak tahu harus gimana, bingung. Nah, bisa tahu. Nah, sekarang coba apa besok nih yang bisa dilakukan untuk yang mudah dulu deh kalau emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya sih nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kalau Nah, ya coba atasanmu di ngobrol gitu ya. Kasih bilang, Pak, kayaknya dia mendingan langsung dipanggil, kamu kerjain ini ya hari ini, saya tunggu hari ini. Jadi dia kerjakan. Jadi jelas kerjaannya. Kalau nggak jelas, kamunya bebannya tambah banyak, jadi konflik kan, jadi diomongin, dia kerjanya, nah, dan seterusnya. Ya. Kemudian orientasi kerjanya berbeda nih tadi. Nah, beda ya. Kemudian persepsi juga berbeda terhadap pekerjaan itu. Persepsi terhadap keputusan mungkin kalau perusahaan besar ya, oh perusahaan kok seperti ini sih nggak masuk nih ke saya. Tapi ada atasan yang ya udah ke kreatif tuh jadi Ya, beda-beda gaya. oh kayak gini. Ya. Lebih cepat, betul. Kita Ya. pakai sistem baru, nah terus hari itu langsung disuruh kan, langsung dipakai. Nganggapnya kita pinter gitu ya. Tanya dulu, bener tuh paginya salah. Ya, ya. Terus langsung ditanya kok dia aja nggak bisa, Ke orang lain sepertinya paling jago gitu. Saya sendiri. Nah, ya itulah hidup. Susah saya jelasinnya ya. Nah, ya tapi kita sebagai pekerja ya harus mau beradaptasi pertama itu. Jadi persepsinya aja diganti tadi. Oh, ini tantangan nih aplikasi baru. Apalagi sekarang udah semuanya serba digital, ya industri semakin berkembang terus. Pendidikan kita ya segini-gini aja. Kadang kalah. Ini yang dipelajari sekarang mungkin bisa nggak kepake nih di industri gitu kan, bisa aja. Yang saya kalian belajar Microsoft Office sekarang nih, 2010 ya Office-nya di lab. Di tempat kerjamu mungkin dari 13 gitu. Nah, atau perangkatnya bukan LG atau HP, tapi pakai Mac Pro misalnya. Bingung lagi dia gitu kan.
Nah, itu yang sederhana gitu. Jadi keunggulan kita sebagai manusia ya kita pasti punya nilai lebih yaitu mudah beradaptasi. Jadi kitanya yang beradaptasi dengan teknologi. Ya, jadi ya harus seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ada yang nggak mau ya udah itu biarin. Kitanya aja sekarang gimana ya. Hubungan di kerjaan sih kayaknya kuliah malah Ini yang di tempat kerja. Iya pasti. Pasti karena industri pasti lebih cepat dibanding pendidikan. Makanya kalau beruntunglah kalian udah kerja jadi tinggal prakteknya kan udah nih ke teorinya. Oh, ini loh maksudnya teorinya. Jadi lebih cepat nangkepnya dibanding dengan yang misalnya saya ngajar yang kelas yang nih. Itu mereka belum kerja. Itu masih abstrak dia, Bay. Jadi saya jelasin. Nah, ternyata yang dibayangin malah berbeda lagi nanti gitu ya. Nah, ini keunggulan kalian karena udah kerja ya. Terus apalagi? Berbeda dalam memahami tujuan organisasi ini juga ya. Sistem reward ini berhubungan dengan keadilan yang sebelumnya. Kemudian motivasinya kurang tepat. Maksudnya apa tuh? Motivasinya salah gitu. Justru malah dia jadi ngapain gue digini? Jadi malah defense ditambah keluar. Karena pemberian motivasinya salah. Keluar jalur. Ya. apa itu jadi orang Nah, bukan itu. Nah, motivasi itu apa sih? Dorongan kan? Didorong oleh pimpinannya supaya di jalur yang benar nih biar tetap semangat kerjanya. Tapi cara memotivasinya kurang tepat karena permasalahannya berbeda ternyata. oh iya kayak misalkan kalau itu bener kan dia kayaknya bener buat nantinya lu Lebih. Nah, itu kan idealitanya. Ya udah, iya. Motivasinya cuman apa ya? Kurang tepat gitu. Ya. Oke, next. Berikutnya. Ya. Jadi hubungan konflik dengan prestasi kerja ini kalau tingkat konfliknya tinggi, biasanya prestasi kerjanya juga rendah. Rendah segini nih. Tingkat prestasinya cuma segini. Tapi ini ya tinggi. Ya nggak sih? Kalau ada konflik, kerjanya kira-kira semangat ya? Males. Ketemu aja males, boro-boro. Gitu. Rapat nggak mau datang gitu ya. Nah, berhasil nggak kerjanya? Nggak ada koordinasi kan? Nah, nggak ada komunikasi. Ya. Terus ketika nggak ada konflik, atau sedikit lah, paling cuman ya apalah gitu. Tapi tingkat prestasinya kira-kira semana? Kalau ini di sini kan rendah, tetap juga rendah, tetap rendah. Konfliknya apa? Sorry, kok jadi bingung saya. Konfliknya rendah, tingkat prestasinya di sini rendah, tetap rendah. Kenapa? Karena stagnan di situ aja, nggak ada tantangannya, ya kan? Tapi kalau dia optimal, nih gitu ketemu ini nih. Nah, dia tinggi, tingkat prestasinya juga tinggi. Jadi nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Jadi konfliknya tuh di maintenance. Gitu. Ya kayak kalian aja sama cowok kalian, gitu ya. Ya, pasangan kalian gitu kan. Kalau nggak ada konflik nggak seru kan? Gitu. Film aja kalau flat nggak ada konfliknya, apa? Nggak ada ceritanya. Ya, kalau orangnya ada masalah betul. Ya, berkaca dari itunya, betul. Ya. Jadi memang konflik ini juga ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif, ya tadi di maintenance, gimana supaya mereka yang berkonflik nih, misalnya dibuat jadi kompetisi, merasa ini paling benar, ini paling bisa, gitu. Ya udah kalian bersaing lah, dibuat targetnya, yang mencapai target sekian, dapat bonus sekian. Kan berarti konfliknya terarah tuh, ya saling wah gitulah ya. Nah pengen ini, gitu, ya. Itu berarti di maintenance konfliknya, ya. Dikelola gimana supaya tetap prestasi kerjanya. Atau misalkan terlalu flat perusahaannya kok nggak ada reak-reak bumbu-bumbu apa drama di perkantoran. Nah, pimpinannya juga bisa melakukan stimulasi. Jadi disengaja diciptakan konfliknya. Ya, didramatisir gitu. Ya. Uh,
Ah, ya. Ya dia memelihara konflik itu sebenarnya. Ya biar hidup perusahaannya. Betul, ada apa nih kan? Gitu. Ya, betul. Dan kalau dia di situ tiba-tiba misalnya di forum itu ya tadi contohnya langsung memihak, wah lebih parah lagi. Betul. Jadi itu tepat. Pemimpinmu tuh tepat menurut saya. Ya udah. Hmm. Iya, iya, betul. Nanti, nah, hmm, tambah lagi. Ya, emang marah solusi di saat itu. Ah, kan dia taat, pemimpinmu taat aturannya kan ada strukturnya. Yang negor tuh yang wajib atasanmu langsung dulu. Kalau cuman masa kayak berlebihan tadi, misalkan, kan saya direktur ya, yang menurutmu bilang direktur, terus ada manajer, terus kamu stafnya. Yang wajib marahin itu manajernya dulu, betul. Nggak boleh nih yang direkturnya langsung turun ke sini. Ya, hmm. Mm-mm. Nah, ya berarti harus dievaluasi lagi ya sama. kita kita dan leader sama asisten leader. Kita kan asisten leader. Nah, terus bagi tugas Mm-mm. leader kita administrasi itu milih Saya anak-anak. Disuruh itu anak-anak. Giliran kita benar gitu. Kita yang dimusuhin, Mes. Sama anak-anak. Dia ngomongnya dari mana. Padahal gue cuma disuruh. Gitu. Dan kita yang ngomongnya. Ya, Biasa-biasa aja. pernah nanya nggak kenapa begitu? Dia nanya, terus kata dia, gini, Hmm. kita sama gue juga mau main gitar cuma nggak di depan kalian terus gue juga punya tugas lain gak cuma Iya, ngurusin kalian betul makanya itu. gue serahin gitar Berarti yang bermasalah staffnya. Ya. Tapi tapi kita juga perlu evaluasi. Kita komunikasi gimana, cara negurnya itu juga perlu evaluasi. Ya, jadi bukan berarti menyalahkan mereka aja nggak mau dengerin kita, enggak gitu juga. Kita juga ya kita juga harus evaluasi diri sendiri. Apa cara gua negornya salah ya? Apa waktunya nggak tepat ya? Akhirnya mereka punya persepsinya dimarahinnya kok kayak gini, bukan dimarahin ya, dievaluasinya seperti ini. Nah, ya. Hmm. Nah, iya itu tantangan kan? Berarti ada pendekatannya berbeda gitu. Orang tua tuh nggak mau diguruin. Nah, mau beda setahun 2 tahun pun juga nggak akan mau ya tadi senioritas itu udah fitrah gitu ya. Maksudnya gue merasa lebih tua. Nah, berarti kan ada caranya harusnya. Wajar aja mungkin pas saat itu mereka seperti itu pas kita bilang baru 19 tahun, mungkin baru masuk LP3 ya kali ya. Belum. baru daftar Nah, jadi belum belum ada cara komunikasinya mungkin yang tepat ya. Tapi kan nanti seiring bertambah umur pasti punya cara berbicaranya udah berbeda. Apa udah punya pengalaman. Jadi itu pengalaman pertama ternyata begini loh gitu. Jadi nanti evaluasi ke depannya caranya harus seperti apa. Ya, betul ya. Lihat waktu, kondisi, situasinya ya. Tuh, ya, caranya, pilihan katanya ya. Kalau yang ke wanita gimana, yang laki-laki oh banyak ribet gitu ya. Oke, next Isna tolong ya. Ya, ini diturunin makanya saya juga gerah makanya tadi buka. Tumben. Dah? ya sendiri dikit sih Ya. Oke, Isna tolong. Ya. lagi Tunggu. Oh, yang di lahir sih lihat. nggak bisa Oh iya, oke. Nah, iya. Jadi konflik itu penting ya, tetap harus ada. Bukan berarti dihilangkan sama sekali enggak, karena nanti nggak dinamis organisasinya, perusahaannya nggak berkembang, gitu. Nggak ada inovasinya, ya.
Oke, next. Nah, ini tadi diagramnya jadi bentuk tabel seperti ini. Kalau tidak ada atau rendah konfliknya, ya, perilaku karakter karyawannya biasanya apatis. Apatis itu apa? Acuh tak acuh. Acuh tak. Iya, bodo amat. Yang penting masuk, kerja, pulang. Gitu, ya. Saking kesel. Apa? Ngapain itu? Berarti lagi rendah dong nih. Lagi di fase rendah. Kalau ketemu orang baru, kalau Mm-mm. masak itu aja. Oh, baru ini ternyata. Sebelumnya di sini enggak ya? Itu enggak, slide-nya berbeda. Iya. Ya udah biarin aja. Ya. Jadi apatis, stagnasi, stagnan. Ya udah gitu-gitu aja. Terus tidak ada responsif terhadap perubahan. Tidak ada ide baru ya, karena ya udah stuck flat ya gitu ya. Nah, ini yang optimal tadi ya. Konfliknya ada tapi masih bisa ditangani. Nah, maka nanti tunjuk perilaku yang dimunculkan juga lebih baik gitu, optimal, semangat, inovatif, bisa mau berubah, kemudian mencari cara pemecahan masalahnya. Jadi berfungsi konfliknya, fungsional. Dan kinerjanya jadi tinggi gitu ya. Kalau terlalu tinggi konfliknya, udah bubar kalau perusahaannya bisa bubar malah ya. Nggak percaya. Atau demo. Nah, coba yang kerja kira-kira konfliknya lagi gimana di kantornya? Rendah. Saya tidak tahu. Tidak ada atau rendah. Ya bikin konflik aja. Ya. Wow. Ya. Nah, gitu. Ada yang lagi di sini? Yang kerjanya lagi kacau apa gimana? Lagi tahap interview user. Oh, apa tuh? Gimana nih? Lagi interview user. Ya. Oke, next is not. Nah, ini di next aja deh. Next aja. Tadi baca aja ini. Ya. Terus menyelesaikan konflik dengan cara apa? Kalau di slide-nya udah kalian baca, ada dengan kalau kita negara Indonesia ya pasti pertama musyawarah. Ya, tadi dikumpulin, tadi kayak perusahaanmu dikumpulin kan. Tapi negornya manggilnya tetap dalam satu ruangan. Enggak ditegur di dalam rapat gitu ya. Kamu deh, semuanya dengar. Itu enggak beretika, itu enggak ya. Itu tetap dipanggil satu-satu. Kemudian ini misalnya tadi mencari lawan yang sama. Tadi disandingkan gitu, dibuat seperti kompetisi konfliknya. Jadi sama-sama berbeda pendapat, ini cara saya paling benar, cara saya paling benar. Ya udah diadu lah gitu. Maksudnya ini dibuat targetnya, ya. Kemudian ada lagi misalnya ditingkatkan interaksi dan komunikasinya. Jadi sering ditemukan gitu. Atau ada juga yang modelnya digabung, kelompok yang berkonflik ini digabung sengaja tapi untuk target keluar gitu. Oh, ada kompetitor lain nih gitu. Ngalahin dia ya gitu. Kalian dua kelompok ini digabungin. Kita mau nggak mau jadi bersatu lah gitu ya. Ya, untuk melawan yang kompetitor itu. Pasti nggak mau mereka berinteraksi, berkomunikasi. Konfliknya bisa reda, tapi prestasinya jadi tinggi nanti, bisa mengalahkan kompetitor. Kalau ini kan masih sama nih, beda di. Kalau ini udah langsung cari yang lain, ya. Nah, ini bisa diterapkan untuk menangani konfliknya itu. Pantesan yang ribut semua di satu sip. Nah, biar baikan, biar berinteraksi lagi, berkomunikasi lagi. Nah, betul. Langsung dihadepin, temuin ya. Nah, itu. Gengsi ya. Oh. Ya. Oke, next Isna. Udah, Isna, tolong naik lagi. Seru ya, emang. Nah, ini stimulasi. Oke, next aja dulu. Ini penjelasan dasarnya tadi. Lagi, ya, udah. Ya. Nah, oke, next. Udah. Nah, udah. Next.
Oh, dah sini. Nah, ya. Jadi saya gak gagal. Masya Allah. Jadi efek dari konflik itu bisa muncul stres kerja. Iya nggak sih? Udah di konflik dimusuhin gitu. Apalagi Diomongin. Oh, apalagi dia apa? Nah, ya ada yang baru di waktu itu kakak kelas kalian ada bukan untungnya bukan di Jakut sih, kampus yang lain itu ya. Baru masuk 2 hari diomelin, besoknya resign gitu. Ya, baru 2 hari kerja, kerjanya salah, langsung resign gitu. Itu aduh, nah ya nangis. Tapi selesai nangis sudah kan? Ah, oke. Ya. Yang online gimana yang online? Denger dong sedikit. Ada siapa itu? Ada siapa yang online? Scania, terus siapa lagi tuh? Ah, ada lagi yang lain. Berapa orang yang online? Ada mic ya. Ya, yang lain. Coba kamu tanya. Oh, ya. Jadi stres ini pasti muncul, bukan hanya di dunia kerja ya. Dunia hidup kita pun pasti ada stresnya ya. Stres mikirin apa? Pasti ada penyebabnya. Stres ini adalah perasaan tertekan ya dalam menghadapi pekerjaannya karena judulnya stres kerja. Beda kalau misalnya stres tentang saat apa ya ujian itu beda lagi. Berarti kan kita ujian. Nah, stres. Nah, libur aja, aduh ya betul. Berarti itu ada yang salah sebenarnya ya pengaturannya. Nah, stres kerja ini berarti tampak dengan gejala-gejala. Simptom itu apa? Gejala. Gejala yang muncul. Contohnya seperti apa? Sakit kepala, keringat dingin, apa? Cemas, fokus. Enggak fokus, salah. Enggak fokus, terus apa lagi? Sulit tidur, betul. Gugup. Apa lagi? Banyak ya. Pencernaan di sini cewek-cewek nih. Nih, cewek-cewek ya. Suka sakit mah, ya yang sering sakit mah. Mungkin itu bukan mah, tapi itu mungkin stres. Ya, ada sebagian seperti itu. Ada yang sebagian dia jadi nggak mau makan kan, kosong perutnya, stres. Jadi gas yang di perutnya itu naik ke atas. Terus pernah dengar GERD, GERD. Nah itu karena dari stres penyebabnya kena ke pencernaan dia kena GERD itu. Asam lambungnya kena ke bagian ini. Ya, jadi sesak. Nah, hati-hati. Betul. Ya. Ya. Iya, betul. Ah, ya. Ah, ya. Nah, ya. Hmm. Hmm. Ya. Nasi uduknya 2 piring aja. Aduh, bisa itu. Kopi. Kopi sekarang tuh bukan kopi menurut saya. Itu gula semua. Gula. Kopinya cuman ya paling mana itu ya. Jadi nggak usah ya. Kamu beli kopi beneran kopi itulah. Bukan itu. Ya. Tapi eh saya minum apa tuh langsung creamy latte. Padahal murah ya. Tapi apa jantung saya nggak sanggup langsung. Kalau yang lain masih ya wajar lah gulanya. Kenapa?
Ya, oke. Tapi yang sehat emang air putih, murah, sehat, ya. Udah itulah gratis. Enggak lah, beli sekarang air putih beli. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi dari stres ini sekian banyak stres berarti kita bahas stres kerja. Next Isna, tolong. Ya. Nah, dari beri oke, dari infografis pas COVID kemarin gitu ya. Ini banyak sekali dalam dunia kerja itu PHK. Termasuk di sini ada yang pernah korban PHK dirumahkan? Iya, dirumahkan ya. Oh, beda. Iya, dirumahkan. Oh, masuk lagi. Berarti dirumahkan ya. Tapi sempat stres nggak? Karena khawatir nanti tiba-tiba diputus gitu ya tengah jalan. Jadi ada tingkat stresnya di situ. Ah, sudah ya. Ya, ternyata eh, banyak gitu ya, bukan hanya ini di tahun 2020 bulan April. Saya nggak tahu kalau sekarang belum nemu di Google di penelitian belum nemu apa penelitian terbaru berapa jumlahnya data terbaru dari Dinas DKI-nya. Mungkin nanti kalian boleh nyari itu sekarang udah berapa banyak penganggurannya. Mungkin lebih banyak gitu. Dan sekarang banyak yang dihentikan kan ya. Perusahaan-perusahaan juga udah banyak yang tutup ya. Nah, yang tutup ya kayak apa? Supermarket juga banyak yang tutup. Mall udah mulai sepi ya. Semua beralih ke online. Online pun juga karyawannya paling cuma berapa sih? Nggak sebanyak yang retail pada umumnya. Nah, ini dia nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Jadi ini dampaknya bisa menimbulkan stres. Walaupun mungkin ada hal yang lain. Next. Nah, dan bidang yang paling terkena itu adalah tenaga usaha jasa. Ya, udah dampaknya hampir 32%. Yang lainnya masih sedikit. Kalau tata usaha 15%, administrasi masih digunakan ya. Profesional teknis ini karena teknis bertemu gitu ya, harus bertemu jadi harus turun. Jasa apalagi berhubungan dengan manusia kan. Jadi pasti apa namanya? Banyak yang tertutup peluang usahanya. Nah, ini efek baru dari efek pandemi doang. Gimana dengan yang lainnya? Pasti banyak yang menyebabkan kita bisa stres dalam pekerjaan. Terutama misalnya orang tua kita gitu. Mungkin kalau kita masih bisa bersandar ke orang tua kalau masih punya orang tua gitu ya. Kalau yang memang udah usianya, misalnya usia saya yang udah misalnya orang tuanya udah nggak ada, itu stresnya bisa lebih gini lagi, stres kerja ya, iya. Merantau misalnya ya. Oke, next. Nah, dari sini ya, maka ada penyebab stres kerja. Yang pertama, waktu kerjanya mendesak. Kira-kira stres target ya. Terus sebulan ya saya nggak mau tahu, deg-degan jadinya. Kepikiran, kebawa mimpi, gitu nggak? Hah? Enggak lah. Kalau pulang jam 6. Hmm. Jam 6 terus kalau lagi rame nggak boleh pulang. Oh. Ya. Saya juga pernah kok kuliah sambil kerja, sambil ngurus anak, sambil ngurus suami. S2. Ya, enggak. Udah selesai. Ya udah. Ah, Istiami. Hmm. Enggak. 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 Kalau S3 kan D3, berarti lanjutannya S1 dulu. Kalau S1-nya selesai, kalau udah S1 siap, kalau udah S1 baru lanjut S2, S2 baru lanjut S3. S3 baru lanjut profesor. Ya, oke. Nah, kemudian kualitas pengawasan kerjanya rendah tadi, nggak diawasin. Jadi bisa stres juga. Ya, nggak ada yang memberikan penjelasan tentang kualitas pekerjaannya. Kemudian iklim kerjanya tidak sehat. Itu bisa stres nggak? Bisa. Ketutup semua, nggak kena matahari. Ya, atau nggak ada disediain makanan yang bergizi dan menyenangkan gitu bisa juga. Nggak ada uang makan, ngaruh juga nggak stres? Oh, yang nggak ada uang makan ya. Kalau gajinya sebulan Ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Otoritas kerjanya tidak memadai. Jadi otoritas itu berarti apa? Kekuasaannya gitu ya. Saya disuruh bekerja
bertemu dengan klien, tapi saya nggak bisa menghubungi kliennya. Nggak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk menghubungi klien. Kan berarti nggak sesuai dengan job desk-nya. Iya, otoritasnya. Jadi bisa stres. Gimana cara cari kliennya lagi? Ya, konflik kerja. Nah ini tadi kenapa dibahas konflik? Karena juga bisa menimbulkan stres kerja. Bagi misalnya konfliknya tinggi, ya udah selamatlah itu. Stresnya bisa jadi lebih tinggi. Perbedaan nilai dari karyawan dengan pimpinannya, ya. Ah, apalagi misalnya di sini ada beberapa yang atasannya maaf cindo gitu ya. Itu biasanya pemikirannya ada yang berbeda, ada yang lurus ya lurus gitu ya. Kalau yang kapitalis gitu ya. Nah ini pasti bisa menyebabkan beberapa stres gitu ya. Walaupun mungkin nggak besar atau nggak kecil ya. Kemudian beban kerjanya juga terlalu berat. Dari semua pekerjaannya hanya tertumpuk ke dia. Atau istilahnya dia lagi gitu. Gue lagi. Ya, begini. Oke. Next. Nah, ini juga ada hasil penelitian di 2019. Tingkat stres yang paling tinggi berbanding dengan work life balance-nya. Jadi work life balance-nya dia rendah. Jadi nggak seimbang pola kerja hidupnya. Nah, ini profesinya yang pertama adalah public speaker. Public speaker tuh ngapain sih? Apa yang ngomong Ya, humas, ya PR, terus apa lagi? bawa acara ya? Dosen, termasuk nggak? Pembicara tuh stresnya juga lumayan tinggi. Ya, SPG, sini ya, stres nggak? Harus target gitu ya. Terus apa lagi? Nah, kasir. Di sini ada nggak kasir? Nggak ada tapi ya. Ya. WO aja termasuk 10 besar. Dokter kewan kebanyakan ngomong sama domba. Ya. Radiasi, betul. Ya. Apa kira-kira stresnya kenapa? Dokter hewan. Kewan ini Hmm. kalau nggak bisa Nah, ya, betul. Empatinya bisa bicara. Ya, tepuk tangan buat Wi. Apa lagi? Udah. Iya, udah. Biar ah, ya harusnya ya namanya. Oh, oh, ya negara. Udah nggak stres. Ya, direkam loh ini di Zoom. Ya, ya. Ya, dilihatin orang seneng ya. Kata ya.
Ya, oke. Kalau tadi, ya, kalau tadi yang paling tinggi, nah sekarang yang rendah. Saya juga nggak habis pikir nih. Kok insinyur itu? Ya, ada insinyur mikroelektronika, kok dia paling rendah gitu. Work balance-nya tinggi gitu. Dia balance gitu. Saya juga nggak ngerti ini penelitiannya 2019 nih ya. Kenapa kok isinya? Kenapa baca ya? Ini pastry set. Ya, Ah. stres. Ya, apa? Mana? Pastry set. Ya, tempat ratu. Pasti seneng ya? Kan udah ya, makan manis-manis, aromanya kan bikin ini ya, nikmat ya. Ya. Pustakawan ya cuman ya. Nah, ini ya. Kalau staf admin masuk ke mana? Hah? Dua-dua tinggi apa rendah? Tinggi. Tapi kalau admin sekarang bisa tinggi loh. Karena dia harus update terus tentang ilmu perkantorannya. Aplikasi, kemudian ini aplikasi perguruan tinggi aja tuh ada 39 yang ngurus KIP aplikasi sendiri, ngurus beasiswa sendiri. Iya, tapi penguasaan teknologinya itu yang bikin stres kan kayak kamu bisa tadi siapa ya? Aplikasinya banyak lah gitu. Jadi harus belajar terus ya. Ya, online shop kan beda-beda. Tiap bulan ada ya. Iya, belum lagi bikin promonya kan beda-beda. Nah, ya. Next. Nah, tolong. Ya. Nah, ini salah satu stress manager artis. Oh, ya. Dianggap level tinggi. Nah, iya ini di berita ya, beneran. Dia nggak meninggal, resign. Dia resign. Yang meninggal pria di Jepang, ya. Orang Jepangnya. Oh, ini orang JKT di Jepangnya. Ya. Ini apa? Ini saya dari beritanya dia. Jangan protes ke saya. Ah, iya, manajernya yang bukan JKT-nya. Ini orang Jepangnya, ya. Betul. Iya. Iya, Iya, tahu. banyak lah itu ya. KB. Mm-mm. Ya, ya. Karena pekerjaannya multitasking. Semua beban kerjanya di satu manajer itu. Baik JKT berapa orang tuh? Banyak ya. Jadi bukan hanya mengurus satu orang tapi banyak orang. Ya. Next. Ya. Nah, stres ini itu tampil ya. Di stres itu juga muncul peristiwa bunuh diri. Ya kan tadi kan saking stresnya bunuh diri. Nah, ini penelitian 2020. Ya, imannya kuat atau masa bodoh, saya juga paham ya. Jadi paling tinggi sekarang itu di Korea Selatan, bukan Jepang, berganti. Ya, kalau di 2022 setelah pandemi mungkin bisa lebih tinggi lagi. Apalagi kan banyak yang di PHK tadi, efek dari itu mungkin bisa bukan 26,1%, bisa 50 mungkin bisa jadi gitu. Bahkan di Jepang udah banyak yang bunuh diri, terus mereka nggak mau merit, kan lagi heboh tuh ya. Nah, nggak mau punya anak, jadi sekarang mereka kekurangan rakyatnya, populasinya kurang. Ya. Nah, kok fakta banget sih kamu. Ya, ya. Ya, jadi ini pengetahuan aja. Paling 17 Kanada, nggak tahu 10 sampai ke 17. Indonesia masih rendah ya.
ada tapi nggak terlalu tinggi. Saya tinggal di daerah Gajah Mada, itu ada Cina berapa beda RT itu bunuh diri. Harmoni. Iya daerah situ. Terus ada yang sebelahnya lagi, kebanyakan yang di situ ada berapa orang, tapi Cina yang etnis Cinanya yang banyak kan bunuh diri. Jadi tahu-tahu udah ada ambulan, ya apaan tuh? Iya. Nah itu. Jadi biasanya ya jarang yang orang kita asli gitu yang Melayu. Nah, mungkin ya kurang paham ya. Ada beberapa ya. Oke, next. Nah, dari sini gimana cara mengatasi stresnya? Nah, ini. Kalau ngelihat ini ya udah ya. Minum air putih yang banyak, olahraga, ya. Cari hobi. Dan ya, betul, betul. Nah, cari yang hobi yang menyenangkan. Tapi menurut saya yang efektif ya kita sebagai muslimah semua di sini ada. Nggak ada yang muslimah ya? Muslimah satu doang. Dia nanti jadi muslimah. Udah. Nggak boleh ya. Oke, jadi karena kita semua orang yang beragama pasti punya keimanan ya dari iman itulah ya yang bisa mengatasi stresnya. Semua kembali bersyukur kita punya agama. Kalau nggak punya agama ya efeknya seperti orang Jepang yang banyak ateis, orang Eropa juga banyak yang ateis gitu ya, bukan hanya orang Cina atau Korea atau Jepang gitu. Yang ateis-ateis itu bersandarnya mereka nggak tahu sama siapa gitu kan, nggak yakin gitu ya. Kenapa dia? Kembaran saya itu emang ya. Ya. Masuk Islam. Ya, ya. Itu hidayah nggak ada yang tahu ya. Jatuh saja. Nah, jadi memang untuk mengatasi stres kerja pertama dari diri kita dulu sendiri. Kan pertama ya dari konsumsi kesehatan. Kalau stres kan tadi biasanya ada yang tidak mau makan atau malah makannya berlebihan. Apalagi saya kira perempuan nih, kadang ada pas menstruasi, efek lagi tuh, lagi mens, lagi stres, wah, double semua. Ya, jadi perlu apa ya, dari fisiknya dulu disehatkan. Pasti nanti pikirannya juga sehat. Kan kalau senam jantung tuh biasanya apa? Jiwa yang sehat, raga yang kuat gitu. Jadi kalau jiwanya sehat dulu gitu ya. Sorry, raganya sehat, baru jiwanya bisa ikut sehat ya. Nah, dari sini maka Isna tolong ya, dimaafin. Ya. Jadi work life balance itu terdiri dari apa aja? Kesehatannya, pekerjaannya, teman-temannya, ya circle-nya. Terus karirnya sehat nggak? Kira-kira saya punya prospek peningkatan karir atau tidak gitu ya. Atau karirnya memang menjanjikan atau tidak gitu ya. Kemudian waktunya, waktu kerjanya ini sehat nggak gitu? Apa overtime nggak gitu? Ya. Dan keluarga. Nah, jadi keluarga juga paling penting. Lingkungan terkecil kita kan keluarga. Itu juga pengaruh ke dunia kerja kita, tingkat stres kita itu juga. Ya. Nah, ini harus seimbang. Emang yang ideal itu seimbang ya. Tapi untuk membuat seimbang ini nggak semudah itu. Gitu. Kadang udah semua, tapi di sini masih kurang. Kadang udah sehat, tapi di sini temannya toksik semua misalnya. Ya, atau semuanya udah oke, tapi di sininya lingkungan keluarganya nggak sehat gitu. Jadi nggak ada yang sempurna gitu, nggak ada yang bisa benar-benar balance. Paling mungkin ada satu yang turun sedikit gitu, tapi jangan sampai ada yang tidak seimbang sama sekali gitu ya. Ya, kira-kira gimana? Yang udah kerja balance nggak hidupnya? Nggak, aduh. Terus gimana biar balance? Nggak tahu. Masih let it flow aja gitu, jalanin aja gitu. Kalau nyari kerja juga stres juga kan? Terus sekarang lagi nyari lagi nih. Nyari lagi kemarin ya. Jadi memang cukup apa ya? Kayak seperti ini harus tahu dulu tentang kelebihan dan kekurangan kita juga. Kita kelebihannya apa nih? Kesukaannya apa? Passionnya apa? Jadi bisa mensiasati ketika terjadi stres tadi. Ada konflik, ada cara misalnya seperti apa, ya. Jadi work life balance ini juga berhubungan dengan kemampuan karyawannya dalam menghadapi tekanan
pekerjaan tanpa mengabaikan aspek kehidupan pribadi. Makanya kita sering dengar pisahkan antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi gitu. Tapi ada beberapa yang tetap kebawa gitu ya. Bahkan saya juga pernah ngajar itu, pernah pas ngajar itu pas lagi dapet terus di rumah anak saya lagi sakit. Jadi pas ngajar tuh hawanya pengen cepet-cepet selesai, bukan marah, tapi pengen aduh cepetan gitu. Terus di kelas itu lagi nggak kondusif, lagi presentasi, tugas presentasi gitu kan, kalian pernah ya maju kelompoknya tuh nggak kondusif. Jadi sempat marah, saya diem berapa lama gitu, udah selesai terus saya jelasin, udah selesai pulang gitu. Jadi saya udah males ngomong, pengen cepet pulang gitu. Terus mereka langsung yang gitu, dia nggak marah-marah gitu. Jadi saya nggak mau teriak-teriak, nggak mau apa, udah diam, udah selesai ngobrolnya, udah saya kelasin, ya udah selesai, silakan pulang, saya pulang. Jadi karena belakangnya efeknya ada yang mempengaruhi sikap seperti itu. Jadi harus memisahkan sebenarnya kan ya, pekerjaan sama pribadi, tapi itu sulit gitu, kayak nggak, iya, karena udah, apalagi perempuan kan, aduh, ini anak gitu, terus overthinkingnya lagi sakit, kalau misalkan sehat masih oke. Terus lagi ditambah kondisinya lagi apa PMS gitu. Ya bukan menyalahkan kodrat takdirnya, tapi pasti ada emosi yang berbeda saat itu. Nah ini butuh kebiasaan dan butuh mawas diri. Kalau kita kondisinya lagi gini nih, jadi harus seperti apa? Jadi harus tahu kondisinya lagi apa. Bahkan ada beberapa, dulu dosen saya pernah cerita, ada atasan, dia atasan, seorang atasan perempuan, levelnya udah mungkin, pokoknya udah top level lah. Dia selalu bilang ke karyawannya, kalau tanggal sekian, kalau saya marah-marah, kalian jangan sakit hati ya. Karena dia tahu kok saat itu dia lagi PMS. Jadi dia bahkan udah men-announce gitu.